Jangan berhenti, yang kau takutkan takkan terjadi. TEM atau TEM atau kepanjangan dari Transmission Electromicroscopies merupakan teknik mikroskopis di mana sejumlah elektron ditransmisikan melalui spesimen tipis dan juga berinteraksi dengan spesimen yang telah dilewatinya. Nah, prinsip kerja dari TEM itu sendiri secara singkat adalah sinar elektron mengiluminasi spesimen dan juga menghasilkan sebuah gambar di atas layar fosfor. Gambar tersebut dilihat sebagai sebuah proyeksi dari spesimen. Adapun prinsip kerja dari bagian-bagian TEM adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada elektron source yang berfungsi untuk menghasilkan elektron monokromatik. Dan yang kedua, ada kondensor ions berfungsi untuk memfokuskan berkas elektron. Kemudian yang ketiga adalah kondensor aperture yang berfungsi untuk mengurangi intensitas sinar dengan menyaring elektron dari beam. Yang keempat adalah objective lens yang berfungsi untuk memfokuskan berkas. Dan yang kelima adalah objective aperture yang berfungsi untuk meningkatkan kontras dengan menghalangi difraksi elektron. Yang keenam ada projector lens yang berfungsi untuk memperbesar gambar. Dan yang terakhir adalah screen yang berfungsi untuk melihat hasil gambar tersebut. Nah, berdasarkan perbedaan mendasar dari TEM dan juga SEM adalah cara bagaimana elektron yang ditembakkan oleh pistol elektron dengan mengenai sampel. Pada TEM itu sendiri, sampel disiapkan dengan tipis sehingga elektron dapat menembus, kemudian hasil dari tembusan elektron tersebut yang diolah menjadi gambar. Wadah yang digunakan untuk meletakkan sampel pada pengamatan TEM adalah metallic grids. Metallic grids memiliki ukuran mesh yang beragam. Sampel hanya perlu diteteskan ke atas metallic grids. Metallic grids kemudian diletakkan dalam sampel holder dan kemudian klem pada sampel holder ditutup. Setelah itu, sampel holder dimasukkan ke dalam kolom TEM secara hati-hati. Lalu, filamen dinyalakan secara perlahan. Pengamatan sampel menggunakan TEM harus dilakukan dalam ruangan yang gelap. Pengamatan sampel dengan lebih jelas dapat dilakukan dengan merubah mode menjadi diffraction mode. Setelah TEM selesai digunakan, filamen harus dimatikan kembali. Pengujian transmission elektron mikroskopi memiliki fungsi untuk analisis morfologi, struktur kristal, dan komposisi spesimen. Transmission elektron mikroskopi menyediakan resolusi lebih tinggi dibandingkan scanning elektron mikroskopi dan dapat memudahkan analisis ukuran atom dalam jangkauan nanometer dengan menggunakan energi berkas elektron sekitar 60 sampai 350 kV. Transmission elektron mikroskopi cocok untuk menjadi teknik pencitraan material padat pada resolusi atomik. Informasi struktural diperoleh dengan pencitraan resolusi tinggi dan difraksi elektron. Ketika elektron ditumbuhkan pada sebuah permukaan material, dari permukaan tersebut akan dipancarkan elektron. Dari pancaran elektron ini bisa diketahui bentuk permukaan zat. Resolusi sangat tinggi dari 0,1 hingga 0,2 nanometer, tegangan sampai 350 kV, dan perbesaran dari 200 hingga 1.200.000 kali. Prinsip kerja dari transmission elektron mikroskopi adalah elektron ditembakkan dan ditembuskan melewati objek spesimen dengan difokuskannya elektron oleh condenser lens. Lalu elektron akan mengenai fluorescent screen, di mana layar ini akan memancarkan cahaya jika dikenai elektron. Dalam video ini terlihat layar mikroskop. Di layar ini terdapat piringan kecil dan piringan besar. Dalam video ini menggunakan piringan yang besar yang nantinya akan terpapar elektron. Untuk mengamati hasil objek dari mikroskop TEM, lampu akan dimatikan terlebih dahulu.
Warna hijau merupakan perlakuan dari layar fluoresensi. Di sini sampel bisa dilihat. Jadi batang hitam pada gambar itu merupakan tembaga mesh dari kisi TEM. Sedangkan yang kecil hitam itu merupakan sampel yang nantinya akan kita lihat. Kotak yang bagus dipilih untuk fokus membesarkan objeknya. Ini perbesaran 4000 kali dan terdapat potongan-potongan kecil yang ada di tengah. Potongan-potongan kecil itu merupakan kristal MO03. Tampilan beralih ke kamera TEM, sehingga yang tadinya berwarna hijau menjadi berwarna abu-abu. Daerah hitam adalah sampel yang sedang kita amati. Jadi ini merupakan kristal MO3 yang terlihat di kamera TEM. Jika kita ingin membuat difraksi elektron keluar, maka kita akan menggunakan aperture area. Kita pilih aperture area yang diinginkan, kemudian lanjut ke mode difraksi, dan akan terlihat mode difraksi seperti ini. MO03 berbentuk kubik sederhana dalam strukturnya, dan ini terdapat beberapa titik difraksi yang dihasilkan. Jika kita ingin membuat gambar bidang gelap, kita hanya perlu menaruh aperture objek yang kita inginkan dalam difraksi ini. Tenangkan hati, semua ini bukan salah.